Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Tanah Suci untuk menyempurnakan ibadah baik umroh maupun haji merupakan impian bagi hampir seluruh umat muslim di dunia. Namun dalam menjalankan impian untuk beribadah umroh, ada tata cara umroh yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Alangkah baiknya jika kita bisa mengetahui serta memahami tata cara umroh jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, sekaligus mempersiapkan apa yang kita butuhkan dalam menjalankan ibadah umroh, sehingga sesaat menapakkan kaki di Mekah, kita hanya perlu beribadah dengan khusyuk. Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umroh, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi sebagaimana seseorang yang akan mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya, namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab atau penutup wajahnya, dan tidak diperbolehkan memakai sarung tangan. Kemudian berihram dari miqat dengan mengucapkan labbaika umrotan. Labbaika umroh, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahlil di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umroh maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka ia diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Tidak ada alat khusus untuk berihram. Namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah lalu berihram setelah sholat. Setelah mengucapkan talbiyah umroh, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini sambil mengeraskan suara bagi laki dan bagi perempuan lirih sehingga tiba di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kemudian memulai tawaf umroh 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir.
Disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf, dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang dia sukai. Setelah tawaf, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca Wattakhidhu minal maqami Ibrahima musalla. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Setelah melakukan sholat, disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Lalu kembali ke Hajar Aswad, bertakbir lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umroh, dan jika telah mendekati Safa, maka membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Lalu mengucapkan Nabda'u bima bada'u Allahu bih. Lalu menaiki Bukit Safa dan menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illa wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa wahdah anjada wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal azaba wahdah. Allah Maha Besar, 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 Allah Maha Besar. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a atau tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Setibanya di Marwah, kerjakan apa-apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca dzikir, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Berjalan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran.
membaca zikir sesuai dengan zikir ketika berada di Bukit Sa'i, dan dilanjutkan dengan berdoa apa saja doa yang dikehendaki. Kemudian turunlah lalu menuju ke sofa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke sofa dan melakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung 2 putaran. Lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di marwah. Ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Atau bisa juga dengan membaca doa ini. Allahumma gfir warham wa anta a'azul akram. Ya Rabbku, ampuni dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Setelah sa'i, maka bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh, dan kita telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram.